wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selamat bertemu kembali dengan channel PC Fatayat NU Kabupaten Brebes dalam program Mutiara Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang tidur dan aktivitas selama berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu hadis yang populer saat Ramadan tiba adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa yang bahkan tidurnya berstatus sebagai ibadah. Berikut hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Naumus shaim ibadatun wa surtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun, yang artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini seringkali dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai pembenaran terhadap sikap bermalas-malasan dan lebih banyak memilih tidur saat melakukan ibadah puasa. Padahal pemikiran yang demikian tidaklah benar. Saat berpuasa, tubuh kita memang terasa agak lemas dan kurang bertenaga. Sebagian orang memilih bermalas-malasan untuk melakukan pekerjaan atau beraktivitas seperti biasanya. Mereka lebih memilih tidur sepanjang hari. Apalagi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Benarkah demikian? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar, dan berapa banyak orang yang melakukan salat malam dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut disampaikan karena masih banyak terdapat orang-orang yang sedang melakukan puasa tapi tidak bisa menjaga dirinya sehingga merusak pahalanya puasa. Mereka sedang berpuasa tapi masih suka berbohong. Mereka masih suka ghibah. Mereka memendam amarah dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pahala puasanya utuh, maka beberapa ulama berpendapat lebih baik tidur saat berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lantas sebenarnya apa maksud dari tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah? Apakah ada ketentuan khusus untuk menggapai fadilah tersebut? Tidur memang seringkali berkonotasi negatif karena identik dengan sikap bermalas-malasan. Namun di sisi yang lain, tidur juga bisa bernilai positif apabila diniatkan untuk menunjang ibadah yang lain agar di dalam melakukan ibadah yang lain lebih sempurna. Tidur saat berpuasa bisa bernilai ibadah apabila dibarengi dengan niat agar menunjang ibadah yang lain. Ketika tidur siang, maka niatkanlah supaya nanti saat malamnya melaksanakan sholat tarawih bisa dengan sempurna, untuk melaksanakan tadarus Al-Quran dengan baik, agar nanti malam saat melakukan sholat malam, sholat tahajud bisa dengan badan yang prima. Maka tidur dengan niatan yang seperti ini akan bernilai ibadah. Namun fadilah ini menjadi tidak berlaku manakala seseorang yang melakukan puasa ini mengotori puasanya dengan perbuatan maksiat seperti menggunjing orang lain ketika dalam kondisi puasa. Maka puasa yang demikian, tidurnya orang yang berpuasa dalam kondisi yang demikian tidak
tidak termasuk ibadah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqih Al-Qaul Al-Hasis, yang artinya maksud dari hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah apabila orang yang berpuasa itu tidak mengotori puasanya dengan hal-hal yang buruk seperti ghibah terhadap orang lain. Walaupun tidur merupakan inti dari kelupaan, tapi dia bisa bernilai ibadah manakala diniatkan ditujukan untuk menunjang ibadah yang lainnya. Walhasil, tidur saat berpuasa dapat disebut sebagai ibadah manakala memenuhi dua kriteria. Yang pertama, tidur itu tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan, tapi justru untuk menunjang ibadah yang lainnya. Yang kedua, tidak mencampuri ibadah puasanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini senantiasa bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila